Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Dewi Cahyani dari kelas 08 Sake 020, mahasiswi Universitas Pamulang, jurusan S1 Akuntansi. Dan di sini saya akan mempresentasikan terkait keberhasilan penerapan GCG. Jadi sebelum kita membahas terkait GCG itu apa, pasti di sini kita udah tidak asing ya terkait dengan istilah GCG, di mana GCG itu merupakan singkatan dari Good Corporate Governance. Jadi Good Corporate Governance adalah suatu istilah yang sudah tidak asing lagi di negara Indonesia. Mulai terjadinya krisis ekonomi di Indonesia karena pada tahun 1998, sebagian perusahaan yang terdapat di negara Indonesia belum menerapkan Good Corporate Governance karena masih dirasa merugi. Dikarenakan Good Corporate Governance yang ada di perusahaan masih lemah. Selain karena lemahnya penerapan Good Corporate Governance, atau kata lainnya yaitu lemahnya pada prinsip-prinsipnya yang membuat perusahaan merasa merugi, tetapi juga karena adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misal saja seperti minimnya peraturan akan batasan antara hak dan kewajiban pihak yang terkait dengan kinerja perusahaan, serta tercermin dari kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis, adanya investasi berlebihan, kurang atau menurunnya produktivitas perusahaan. Nah, itu sekilas terkait asal mula adanya Good Corporate Governance di Indonesia ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian dari tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance, di mana GCG ini merupakan upaya perusahaan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif antar pemangku kepentingan dalam perusahaan. Hubungan kondusif antar stakeholder tersebut adalah prasyarat dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik, yang selanjutnya mendukung peningkatan nilai perusahaan. Lalu tata kelola perusahaan akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan dalam jangka panjang, dengan tetap menghormati kepentingan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan hukum dan norma yang berlaku. Dengan demikian jelas bahwa tata kelola perusahaan terkait erat dengan nilai perusahaan dan tentunya kinerja keuangan perusahaan. Prinsip Good Corporate Governance, di mana yang pertama yaitu ada transparansi. Transparansi ini di sini merupakan prinsip yang mewajibkan perusahaan untuk dapat mengambil keputusan atas pendapat mereka. Pengambilan keputusan tidak hanya dalam pembahasan mengenai permasalahan dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu selanjutnya di sini yang kedua ada akuntabilitas nih. Apa sih akuntabilitas itu? Di sini prinsip dasar perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Lalu yang ketiga, di sini ada responsibilitas atau responsibility, di mana prinsip dasar perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Lalu yang keempat, di sini ada independensi, di mana prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas Good Corporate Governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi atau ketergantungan dan dapat diintervensi oleh pihak lain. Lalu di sini yang kelima atau yang terakhir yaitu ada kesetaraan atau fairness. Prinsip dasar dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Lalu selanjutnya syarat apa aja sih syarat dalam keberhasilan si penerapan GCG ini? Jadi di sini menurut Adira 2012 bahwa syarat keberhasilan penerapan Good Corporate Governance memiliki dua faktor yang memegang peranan sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapatnya budaya perusahaan atau corporate culture yang mendukung penerapan good corporate governance dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan. Lalu yang kedua, berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai good corporate governance. Yang ketiga, manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar good corporate governance. Yang keempat, terdapatnya sistem audit atau pemeriksaan yang efektif dalam perusahaan. Dan yang terakhir atau yang kelima di sini adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan, sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu. Lalu di sini selanjutnya ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini memiliki beberapa poin, di antaranya yang pertama, terdapatnya sistem hukum yang baik. Lalu yang kedua, dukungan pelaksanaan good corporate governance dari sektor publik atau lembaga pemerintahan. Yang ketiga, terdapatnya contoh pelaksanaan good corporate governance yang tepat atau best practice. Lalu yang keempat atau yang terakhir, terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat. Lalu untuk selanjutnya di sini ada contoh beberapa perusahaan yang berhasil menerapkan GCG di Indonesia. Yang pertama kita mempunyai di sini ada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Yang kedua PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang kita kenal dengan Alfamart. Yang ketiga ada PT Pale Indonesia Tbk. Yang keempat ada PT Kalbe Farma Tbk. Yang kelima ada PT Unilever Indonesia Tbk. Yang keenam ada PT Astra Agro Lestari Tbk. Yang ketujuh ada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Yang kedelapan ada PT Linknet Tbk. Yang kesembilan PT Astra International Tbk. Dan yang terakhir di sini ada PT Barito Pacific Tbk. Dan cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.